Halo, nama saya Govinda Sudianto. Saya mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara 2018. Saya akan menjelaskan satu tanaman langka yang berasal dari kota Batam, yaitu tanaman bintangur atau pohon bintangur. Bahasa latinnya Calipilum spp. Di sini ada klasifikasi dari tumbuhan bintangur atau pohon bintangur. Yang pertama, kerajaan dari tanaman bintangur ialah pelantai, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, familinya Clusiaceae, genusnya Calophyllum. Nah, untuk spesies yang ada di Batam ada banyak, beberapa dari situ yaitu adalah nyamplung atau Calophyllum inophyllum, ada bintangur kapur atau Calophyllum canum, ada bintangur batu Calophyllum lanigerum, ada bintangur air atau disebut bahasa latinnya Calophyllum dioscuri, dan lainnya. Kenapa dan lainnya? Karena bintangur yang masih diteliti oleh peneliti di Kota Batam masih ini dan masih berlanjut sampai sekarang. Nah, untuk persebaran pohon bintangur memiliki persebaran yang luas, meliputi daerah tropis sampai ke Kepulauan Pasifik. Di Indonesia, bintangur terdapat di beberapa wilayah, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Nah, izinkan saya untuk mengenalkan bagian-bagian bintangur. Yang pertama dari pohon bintangur termasuk juga batang. Ketinggian pohon bintangur kurang lebih 20 meter. Batangnya tebal dan lonjong, kulit pohon dengan tekstur yang kasar dan retak-retak dan berwarna hitam. Batang ringan dan baik untuk pembuatan kapal, sehingga banyak digunakan untuk pembuatan kapal karena yang ciri keunikan dari pohon bintangur yaitu batangnya ringan. Yang berikutnya ada bunga bintangur yang berbunga 2 kali per tahun, kelopak bunga berwarna putih, bunga yang cantik yang bisa dijadikan sebagai hiasan. Bintangur berkembang biak secara generatif dan bunga berkelamin ganda. Putik dengan benang sari berada di satu bunga. Selanjutnya ada daun bintangur. Yang daun bintangur berwarna hijau mengkilap dan kaku, mengandung zat-zat biologi aktif dan baik dibuat sebagai obat-obatan. Nah, bahkan beberapa bintangur bisa menjadi obat HIV/AIDS. Bintangur diantaranya ialah bintangur batu, bintangur kapur, dan bintangur air. Nah, selanjutnya ada buah bintangur. Buah bintangur ini sekali berbuah, buahnya banyak dan berkelompok-kelompok. Buah yang matang memiliki kulit ari yang halus, seperti yang ada di gambar, berwarna hijau, dan yang kalau misalnya terlalu matang, dia berwarna coklat. Nah, rasa buah ini mirip seperti buah apel. Berbuah mulai dari usia 7 tahun. Jika pohonnya berkisaran 6-7 tahun, pohonnya sudah bisa berbuah. Nah, keuntungan buah ini mempunyai biji, dan keuntungan dari bijinya itu bisa mengatasi rambut rontok, dan kulit biji untuk bisa mengatasi kanker juga. Nah, bintangur. Tadi kita sudah bicara tentang bintangur dan di mana bintangur ini tumbuh. Kita akan bicarakan tentang Batam. Batam memiliki permasalahan khusus, yaitu hutan yang merupakan habitat bintangur seringkali mengalami konversi menjadi kawasan lainnya karena tekanan kebutuhan lahan yang sangat tinggi. Jadi Batam merupakan kota industri yang dekat dengan Singapura, jadi membutuhkan lahan untuk pembangunan kawasan industri, kawasan pemukiman. Nah, inilah permasalahan khusus yang menyebabkan hutan dikonversi menjadi kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, penjarahan berbagai hasil hutan oleh masyarakat juga sering terjadi. Nah, penjarahan hasil hutan ini tidak diikut sertakan dengan reboisasi, dengan penanaman hutan kembali, penanaman bibit kembali, sehingga menimbulkan habitat bintangur pun kurang berkembang seperti itu. Nah, sehingga bintangur menurut IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources dikategorikan sebagai tumbuhan yang terancam punah karena habitat yang kurang dan bahkan terancam punah juga. Hal yang dilakukan pemerintah khususnya karena berita kepunahan tersebut, kondisi ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 57 Tahun 2008 tentang arahan strategis konservasi spesies nasional 2008 hingga 2018 yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang upaya-upaya strategis untuk konservasi bintangur. Jadi sehingga peraturan ini pun
dikeluarkan, dan masyarakat yang mengetahui ini pun mulai mencoba membudidayakan bintanggur supaya tidak terancam punah kembali. Baik, terima kasih. Mari bersama lestarikan hutan dan tumbuhan langka. Tumbuhan langka ini adalah milik negara kita, milik negara Indonesia. Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi? Baiklah, semoga presentasi dan semoga penjelasan mengenai tumbuhan langka ini kita bisa mendapatkan pelajaran dan kita bisa mencintai tumbuhan langka yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.